Waduh, keputus ya. Udah. Mati gitu. Jadi macet-macet ya Ya, sinyalnya. Macet-macet alam banget ya nih. Jadi tiba-tiba wifi drop ya. putus gitu dan paketnya dan paketan ngelihat nggak bisa ngehandle kapan tiba-tiba putus dan enggaknya. Putus nyambung. Putus nyambung nih jadinya sinyalnya. Ah, Padahal tadi seru banget pertanyaan yang tadi jadinya ke kapus film ya. deh yang dari kakak Tony Butar-Butar. Tar, sempet nggak bener? Barusan pertanyaan dari Pak Tony tadi ya, cara nganalisa. Toninya join nggak ya? Tadi butar-butar. Yang punya kakak ada, kak Toninya ada, Tony Butar-Butarnya ada. Ah, Oke. analisa saham sama analisa obligasi. Oke, ada yang nanya lagi nih Kak Visa, bagaimana untuk membelinya? Tuh, Oh belinya ya, gimana tuh? kalau membelinya sekarang gampang ya, lewat udah banyak Hmm, fasilitas online-nya. Tapi yang jual itu hanya agen atau namanya mitra distribusi yang ditunjuk sama pemerintah. Nah, itu ada bank, ada perusahaan efek atau sekuritas, ada juga fintech. Nah, itu ada oke. 24, 24. Jadi kalau mau tahu infonya, mana-mana aja nih yang udah ditunjuk nih, bisa ke websitenya Kementerian Keuangan, Kemenq. Hmm, oke. .go.id. Nah, nanti di situ tuh ada banknya apa aja yang jual, bank mana aja, terus kalau perusahaan sekuritas tuh apa aja, fintech tuh apa aja, ya nggak semua. Nah, Hmm, cara belinya nih nanti kalau misalnya harus daftar dulu, daftar ke hmm, uh, salah satu mitra distribusi itu. Daftarnya sih gampang nanti oke. lewat lewat apa namanya sistem online yang di provide sama Hmm, apa namanya mitra distribusi tersebut. Jadi cukup cuman masukin nama, kemudian foto hmm, KTP itu ya udah sekarang kan gampang ya KTP, tanda tangan basah, kopi buku tabungan nanti investor ngisi sendiri tuh data-datanya sesuai ini. Nah nanti apa namanya kemudian nanti sistem akan apa namanya mencocokkan dari data kita, dia hmm, lihat nomor KTP biasanya.
Nanti di crosslink dengan Hmm. sistem lain sebagai lembaga yang untuk menyimpan nanti si obligasi kita itu. Nanti kita setelah sukses kita dapat email. Nah, dapat kode billing. Nah, udah gitu dapat kode billing, kita akan diberikan eh, apa namanya eh, bank mana aja yang menjadi bank kita boleh transfer lewat bank. Nanti setelah Hmm. jadi kode billing itu cuma berlaku 3 jam. Kalau misalnya kita udah Azil masukin pesanan 10 juta misalnya. 100 juta deh, jangan 10 juta ya si Azil kan. 100 juta misalnya. Kemudian dapat kode billing. Aduh. Dapat kode billing 3 jam nggak nyetor, angus. Nah, nanti ulang lagi mesennya, tapi nggak ulang dari pertama isi nama dan sebagainya macam gitu. Nah, nanti setelah sukses nih ya transfer ke bank, nanti dapat namanya NTPN, nomor tanda penerimaan negara. Nah, itu nama kodenya. Okay. Jadi artinya atau mitra distribusi tersebut, tapi kita tuh udah langsung bayar ke negara. Jadi dapat nanti namanya NTPN. Nah, setelah itu bentuk kepemilikannya ya nggak fisik sekarang ya, itu berupa elektronik nanti. Gitu. Nanti tinggal tunggu aja. Jadi setiap produk atau setiap seri yang diluncurkan itu punya karakteristiknya masing-masing. Tanggal berapa bayar kupon, nanti kupon pertama diterimanya tanggal berapa, bisa ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Gitu. Kayaknya ada pertanyaan. Iya, ada nih dari Kakak Pur Basariliza. Tadi putus jadi hilang, tapi nih nulis lagi nih. Kalau pilih yang konvensional lebih baik ori atau yang saving bond ya? Yang mana itu? Saya sih tergantung dari tujuan investasinya aja. Misalnya, kalau saya punya uang, 2 tahun lagi saya mau pakai uang tersebut gitu kan. Misalnya buat bayar sekolah anak saya gitu. Nah, saya maunya kan investasi yang misalnya saya punya uang 50 juta mau pakai 2 tahun berikutnya untuk bayar sekolah anak saya. Saya nggak mau dong uangnya kurang dari 50 juta, kalau bisa sih lebih gitu. Jadi saya pertama kita tujuin dulu tujuan kita. Kalau kita tahun ya udah saya ambil yang sukuk tabungan atau yang syariah. Sukuk tabungan tuh yang syariah. Maksudnya kalau yang konvensional tuh yang jenis tabungannya namanya SBR, saving bonds retail gitu. Tapi kalau misalnya ya ada duit yang itu ya udah saya ambil ori aja gitu. Kalau saya sih lebih menarik misalnya suku bunga yang berlaku pada saat itu. Pada saat saya beli serinya, suku bunganya gimana, menarik enggak gitu. Kalau udah menarik ya udah 3 tahun kah 2 tahun itu nggak terlalu lama sih itu. Oke, nggak kerasa juga ya sekarang kalau 2 tahun. Berarti udah 2 tahun aja. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Jakarta 6927. Bukti bahwa kita punya obligasi apa ya, Kak? Oke. Investor bisa buktinya kan nggak sekarang kan nggak seperti warkat ya atau fisik gitu ya. Jadi investor bisa mengecek ya kepemilikannya itu lewat platformnya yang ketika investor daftar. Jadi misalnya contoh saya buka rekening di perusahaan sekuritas. Nanti kan ada platformnya. Situ nanti tinggal lihat obligasi saya punya apa, seri apa, nilai saya berapa.
bentuknya seperti itu sih, bukti kepemilikan. Bukti kepemilikannya. Untuk apa ini? Kalau deposito ada bukti sertifikatnya, kalau obligasi apa sama bentuknya sertifikat? Enggak, ya dia semacam kayak ini aja, kayak nggak bentuk sertifikat gitu. Jadi bentuk kayak kita punya, kalau kita masuk, ya itu seperti tadi, saya masuk ke dalam platformnya si mitra distribusi, saya bisa masukin pakai password saya bisa lihat di situ. Saya punya portfolio apa. Di situ paling hanya muncul kalau kita obligasi itu jenis serinya kita waktu itu beli apa, kemudian nominalnya, kemudian jatuh temponya. Hanya itu kalau biasanya kalau obligasi. Tidak menerbitkan tuh semacam ini ya. Oh ya, terus bentuknya yang tabungan ya, yang bentuk yang tabungan itu kalau misalnya yang punya akunnya itu, mohon maaf misalnya meninggal dunia, nah tidak bisa dipindah tangankan. Jadi harus tunggu sampai jatuh tempo. Oke. Jadi kalau jatuh tempo udah otomatis cair, baru ke bisa. rekening banknya. Iya, kemarin ada investor yang memang tanya waktu itu karena ayahnya punya akun ya, beli sukuk tabungan, kemudian meninggal dunia. Nanti ayahnya ahli waris tuh menanyakan apakah dia bisa pindah tangankan atau atas nama salah satu anaknya ya. Ya tidak bisa kalau yang di sukuk tabungan, jadi harus tunggu sampai jatuh tempo. Sehingga, oh ya kata anaknya, berarti rekening tabungannya ayah saya nggak bisa tutup dulu. Iya, nggak bisa tutup ya berarti ya. Nunggu sampai itu jatuh tempo dan cair. Oke. Yeah. Sebenarnya nggak begitu ribet sih. Kalau biasanya kan kalau meninggal ada surat apalah yang harus dilengkapin. Sebenarnya nggak ribet kalau kita nunggu jatuh tempo. Betul. Cuma PR aja sih kalau ngambil jatuh temponya panjang dan yang punya baru meninggal rada lama nunggunya. Gitu aja sih ya. Ya kira-kira gitu. Intinya sih ini investasinya aman banget ya. Aman dan ini buat yang misalnya kita yang ya alergi ya dengar obligasi ya, ini tuh sesuatu yang sangat mudah dimengerti dan mudah dilakukan sebenarnya. Dan ini alternatif investasi yang pokoknya tahu-tahu tiap bulan dapat kupon ya gitu. Kupon gitu ya. Jadi masuk gitu ya ke rekening gitu kan. Daripada uangnya diem aja gitu di tabungan nanti malah habis gitu. kayak buat apa namanya? Buat ayah ibu kita gitu kan. Mereka juga kan yang apaan sih saya ibu mertua saya waktu itu kan saya bilang uangnya kalau ada taruh aja di obligasi retail ini. Jadi justru dia transfer karena dia nilainya besar ya yang nggak bisa difasilitasi oleh internet banking gitu kan. Jadi dia harus datang ke bank, di bank itu justru malah bingung tellernya apa sih ya apa gitu ya. Jadi dia kan padahal tinggal memberikan kode billingnya, nyebutin nih kode billingnya berapa gitu. Jadi kan harus buru-buru karena 3 jam angus gitu kode billingnya. Iya. Ya, akhirnya kepala cabang banknya itu akhirnya yang menyelesaikan sendiri, yang ngurus sendiri gitu. Karena menurutnya dia sampai ibu mertua saya nanya, kok nggak ini ya saya maksudnya kok kita ini nggak tahu ya ada produk ini gitu. Padahal bank jual gitu. Lalu kalau cabangnya ya nanti ditumpang tindih dengan produk perbankannya dia sendiri karena ini bunganya memberikan lebih besar daripada deposito. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang tahu tentang investasi saham, kalau saham kan ada ilmu-ilmunya tersendiri ya. Apalagi kalau cewek gitu lebih, aduh males gitu ya untuk mempelajari itu.
lebih baik kita bisa pilih di obligasi retail. Udah taruh aja, ambil 2 tahun, misalnya 2 tahun yang paling pendek, udah kita tinggal terima per bulan kuponnya, begitu kan? Jadi Iya, lebih betul. enggak, ya kan? Ya ada pertanyaan lagi nih dari Jakarta 6927 nih. Kak, tadi bilang mesti ada alokasi 40, 30, 20, 10. Misalnya nih, kalau untuk kebutuhan hidup saja pas-pasan, bagaimana menindaklanjuti untuk di obligasi, sedangkan kebutuhan bulanan saja pas-pasan, malah utang gitu. Oke. Kalau saya tadi bicaranya sih kemarin, kalau misalnya kemarin ini kita punya pendapatan yang apa namanya lumayan yang bisa gitu ya. Memang secara idealnya kita pakai apa namanya komposisi yang 40 30 20 10 gitu ya. Karena ketika masa saat ini yang kemarin kita lagi susah nih ya, kita bisa memakai dana taktis yang ada di tabungan gitu. Nah, saya ingin bicara ke sana, akan kita kembali ke new normal, yaitu roda ekonomi yang mudah-mudahan akan bergulir kembali. Nah, insya Allah nanti bisa ada pendapatan yang lagi gitu loh. Nah, somehow kalau misalnya memang ada apa namanya lebih gitu ya, karena obligasi ini cukup murah ya, 1 juta gitu. 1 juta sudah bisa ikut gitu. Nah, jadi kalau kayak misalnya kemarin itu kita yang punya masih ada pendapatan tetap gitu, kan berkurang nih konsumsi kita kan kemarin misalnya kita kafe, kita nge-mall gitu, tahu-tahu kita apa hilang tuh pengeluaran itu gitu kan. Ya walaupun pindah ya misalnya ke net gitu, pulsa, kuota gitu ya. Tapi sedikit-sedikit rasa konsumtif itu jadi menurut saya ya. Kemarin ini juga ada pelajaran bahwa ada lah, maksudnya ada simpanan gitu. Nah ini yang akan datang nih, sebentar lagi nih tanggal 15 Juni, pemerintah menerbitkan yang ORI seri 17. Nah, nanti mungkin kalau misalnya berminat, investor ya, atau followers curious people, atau bisa langsung ke Kementerian Keuangan punya website ya. Jadi nanti cari mitra distribusinya mana, lalu untuk yang pertama kali misalnya memang harus belum pernah investasi di sini, saya sarankan awal pembukaan daftar dulu gitu. Karena kalau sampai dia ada jangka waktunya ya, itu tadi sih ditetapin itu sebulan, 15 Juni entah sampai 19 Juli atau apa gitu. Tapi sebelumnya jangan sampai mepet waktunya, karena dari pendaftaran itu perlu diverifikasi kita punya nomor induk kependudukan dan segala macam gitu. Malah nanti kalau lewat banyak yang begitu, buru-buru nih udah mau terakhir baru daftar, perlu verifikasi kan, maksimum tuh 2 hari kelewat. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya lewat, bisa nanti ikut yang seri berikutnya. Nah, biasanya seling-seling. Nah, sekarang ORI, besok nanti yang syariah, nanti konvensional lagi, dan sebagainya. Oke, itu berarti ngejawab nih pertanyaan dari Kak Tony Butar-Butar ya. Berarti ya setelah ini tanggal 15 bakalan ada obligasi yang baru ya. Namanya yang seri 17, ORI 17. Yang seri. Yang ini 17. bisa diperjualbelikan di pasar nih ya kalau misalnya butuh dana sewaktu-waktu. Nah, kupon bunganya sendiri belum ditetapkan. Jadi tunggu deket-deket tanggal 15 Juni. Nah, pantengin aja IG-nya mitra distribusi itu, misalnya ada perusahaan efek, saya Dana Reksa, pantengin deh IG-nya Dana Reksa. Atau bank gitu kan. Nanti ada IG-nya, ini waktunya kita beli ORI, baru daftar.
Untuk daftarnya di Kemenkeu tadi berarti ya Kak Visa ya? Kemenkeu itu hanya untuk melihat mitra distribusinya siapa aja, banknya apa aja, fintechnya apa, perusahaan efeknya apa, nanti bisa pilih nih. Udah kita ikutin aja IG-nya masing-masing dari mitra distribusi itu. Nanti salah satu mitra distribusi itu. Cukup gampang. Nah itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Jakarta. Kalau mau belajar lebih dalam mengenai obligasi ada di mana? Oke. Penting juga nih buat kita-kita yang lain. Belajar apanya nih? Yang lebih dalam. Kalau lebih dalam. Lebih dalam nih. Belajar lebih dalam. Kurios ngadain nggak belajar obligasi? Pelatihan ya. Ikut pelatihan di Kurios ya. Bisa juga nih. Mungkin kalau secara kulitnya sih. Iya, kulitnya. Kalau lebih dalam, lebih dalam sepertinya sih sekarang biasanya adanya di perkuliahan sih ya. Tapi itu teoritis kan? Perkuliahan ya. Kalau yang semacam kursus pasar modal atau apa, kayaknya yang obligasi jarang jarang ada dibuat ya, kecuali untuk saham ya. Kayak gitu ya. Kecuali untuk saham. Yang kebanyakan kayak saham, sekolah saham, kayak gitu-gitu kan ya. Karena mungkin obligasi nggak terlalu banyak butuh untuk nalar gitu nggak sih? Ya Kak Visa. Jadi kita udah naruh uang, cuman pilih aja nanti bunganya berapa, kita kita setuju dengan kupon dengan bunga sekian, ya udah kita taruh. Jadi mungkin karena itu kali ya, jadi nggak banyak sekolah tentang obligasi gitu. Iya nggak sih? Atau juga menurut saya pasarnya memang tertentu. Yang pasar obligasi itu yang bisa mengikuti kan sekarang hanya biasanya institusi besar karena nilai nominal yang diperdagangkan itu size-nya cukup besar ya, 1 miliar. Jadi kalau jarang kita saya jarang dengar lah ada pelatihan khusus tentang obligasi. Kecuali zaman dulu ada pelatihan tentang jadi dealernya ya, tradernya obligasi. Jadi dealernya ya. Gitu. Ada pertanyaan apa? Pause nih. Terus oh iya, tadi ada info katanya bank menyelenggarakan pelatihan obligasi. Wow, ada tuh. Katanya. Tahu nih Bang mana? Ada salah satu bank yang mau mengadakan pelatihan tentang obligasi ya, seru tuh. Jadi ini deh, aku mau nanya apa ya? Kalau misalnya ya, kita yang awam banget tentang obligasi gitu. Terus aku pengen sebenarnya apa harus kita tahu gitu loh tentang obligasi ini bagi orang yang sangat awam, yang harus dilihat ketika kita mau beli obligasinya. Pertama adalah kemampuan dari penerbit obligasinya yang menerbitkan surat utang. Dan kesanggupannya ini juga sudah biasanya ada lembaga yang sudah menilai. Jadi misalnya perusahaan A dibedah nih dari keuangannya, dari struktur modal dan segala macam. Nah, si lembaga ini memeringkatkan dia masuk ke kelas apa, kelas yang paling bagus, yang biasa aja misalnya gitu. Sehingga investor juga bisa dapat
gambaran. Dia juga sudah tahu resikonya kalau saya misalnya beli surat utang yang buat untuk perusahaan yang biasa aja, kemungkinan gagal bayarnya bisa besar gitu. Kemudian bisa juga dilihat misalnya jangka waktunya. Kalau obligasi korporasi itu bisa 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Nah, apakah kita masih hidup sampai saat itu gitu. Kemudian harga pasarnya bagaimana gitu kan. Yang paling sering tuh saya temukan kasusnya itu kesanggupan bayarnya sih dari perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya obligasi retail ini boleh ikut dari 1 juta sampai maksimalnya 3 miliar. Wow, kamu kalau punya 1 juta ya boleh masih bisa lah. Punya uang 3 miliar boleh. Kalau uang ini waktu mau selesai nih Kak Visa. Jadi udah kurang 3 menit lagi nih daripada kita tiba-tiba mati ya. Jadi kalau aku simpulin nih, sebenarnya obligasi retail ini sangat menguntungkan karena bunganya lebih tinggi dari deposito. Betul. Lalu tidak ada resiko gagal bayar karena ini dari pemerintah, dan pastinya potongan pajaknya lebih kecil daripada potongan pajak di deposito. Tadi 15%, ya betul ya Kak Visa ya? Iya. Ya 15%. Jadi lumayan ya cuan ya daripada potongan bunga dari deposito. Lalu kalau kita nih pengen mau ngambil obligasi gitu, bagi kita yang awam, kita tuh harus memperhatikan tentang kemampuan dari si penerbitnya dan kesanggupan bayar dari sebuah perusahaan itu, serta jangka waktunya yang harus kita perhatikan ya kan. Apakah kita selama itu kita bisa nih masih ada gitu ya, daripada kita ngambilnya kita nunggu gitu. Iya, kalau yang kita ngomongin tentang obligasi retail ini, udah pasti penerbitnya aman, pemerintah. Oke, terus dijaga pemerintah, jadi udah kemudian jangka waktunya paling lama 3 tahun. Iya, betul. Di tengah-tengah kita butuh uang bisa jual, atau kalau yang jenisnya tabungan 1 tahun kita bisa jual 50%. Oke, sip. Jadi sebenarnya ini pilihan yang tepat sih bagi kalian nih, curious people, selain di tabungan, misal deposito atau saham, kalian juga bisa cuan nih di obligasi retail karena itu tadi bunganya lebih tinggi dari deposito, nggak ada resiko gagal bayar karena ini dari pemerintah, dan pastinya potongan pajaknya jauh lebih kecil daripada potongan pajak di deposito. Oke, Kak Visa, karena kita udah 1 jam ngobrolin tentang obligasi ini. Nggak kerasa ya? Karena nggak kerasa banget. Walaupun sempat tadi keputus-putus ya, tapi nggak apa-apa. Semuanya masih semangat, masih pada tetap ikutan join lagi sama Citatos, acaranya Chit Chat bareng Kurios. Aku mau ngingetin lagi buat para followersnya Kurios, para Curious people, bahwa kita punya buku Knowledge Management. Ini merupakan buku pertama dari tim Kurios. Nih ada 3 penulis di sini yang merupakan tim dari foundernya Kurios. Jadi kalian bisa langsung, kalau yang mau tertarik, mau beli, kalian bisa langsung ke Tokopedia dan search di Knowledge Management. Harganya murah, berapa nih? Aku lupa deh harganya jadi berapa. Kalau nggak salah lagi diskon nggak sih? Lupa deh aku harganya berapa. Tapi murah banget dan sangat-sangat terjangkau. Ilmunya sangat bermanfaat. Kalian bisa dapat di sini. Oh ya, yang hari ini udah tanya, nanti udah sesuai informasi kita, nanti bakalan ada hadiah dari Spika. Nanti kita kirim ya, dan akan kita umumkan di Instagram. Iya, wajib pemenangnya ya. Yang tepat. Oke, wajib pemenangnya wajib follow Spika. Karena ownernya ada di sini juga. Oke, Kak Visa. Sekian nih obrolan kita pada hari ini. Terima kasih atas sharingnya, makasih ilmunya. Dari sini kita jadi ada informasi baru bahwa obligasi retail itu juga sangat bermanfaat dan pilihan yang tepat bagi kita.
di saat era pandemi kayak gini. Dan nantinya tanggal 15 juga bakalan ada obligasi apa tadi Kak Visa yang baru? Ori 17. Ori Ori 17. 17. Jadi pantengin aja Kalian itu. bisa pantengin aja di websitenya Kemenkyu dan nanti pilih mana penerbit yang kalian pengen ambil Iya. gitu. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Kuras People dan Kak Visa. Sama-sama.